Ya, Shalom Maranatha. Jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom di Solata BM2 Apologet. Ya, seperti biasa, Pak Bombom biasanya mulai jam 9 ya, atau jam 8. Tapi di jadwal tadi jam setengah 9 atau jam setengah 7 waktu Indonesia bagian Barat. Atau jam setengah 8 waktu Indonesia Tengah atau ya, sama dan di Malaysia lah, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Thailand ya. Ya, pertama-tama saya salam-salam dulu dan buat teman-teman yang ada di Amerika Serikat. Ada Ibu Gerbang Kasih, Ibu Ika dengan Ibu siapa ya? Elita. Shalom. Selamat sore atau selamat malam atau selamat pagi di sana. Saya nggak tahu ya. Salam buat teman-teman semua. Gimana? Sudah mandi? Udah pulang kerja? Udah sehat-sehat? Shalom. Nusa Tenggara Timur juga shalom. Ya. Malam ini Pak Bomo mungkin ambil khotbah agak sedikit lama ya. Karena memang ini perlu untuk penginjilan. Orang-orang yang tahan masuk penginjilan. Agak lama sih. Ya, paling cepat 1 jam lah. Kemudian teman-teman di Eropa ada Ibu Budi Hartiningsi. Shalom Bu, selamat sore atau selamat malam. Atau selamat siang di sana Bu. Terus Ibu Ine, orang Toraja Manado. Ya Pak Bobo punya masyarakat ya. Ada di apa? Di apa? Kanada. Terus Ibu apa ya, lupa ya. Ya nggak apa-apa lah. Kalau di Asia di Ibu Nina di Taiwan, Ibu Ina di Malaysia, Ibu siapa lagi? Oh Ibu paling banyak ya. Oh di Belanda, apa Ibu siapa namanya? Saya lupa ya. Belanda banyak orangnya. Di Jerman, Italia, Inggris, banyak sekali. Biasanya Pak Bombom ya. Aku cek lagi ya. Cek lagi. Pokoknya banyak sekali ya di negara Eropa yang mendukung sarannya Pak Bombom. Pokoknya di Eropa itu ya Kanada, mana lagi nih Jerman, ya shalom ke Jerman. Kemudian di Irlandia, Denmark, ya Denmark juga ada ya, Denmark. Orang bilang apa? Benua hijau ya, biru ya. Ukraina, Luxembourg. Nah. Terus kalau di Asia di Macau, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Filipina, Korea Selatan, banyak sekali. Ya, warga Indonesia yang ada di luar negeri. Di Malaysia ada Pak Maulan, Ibu Nakayama, shalom. Terus di Australia. Nah sekarang Timur. Nah, sekarang di mana lagi? Nah, Tambara Tambunan. Nah, Kimberly, saya baca dulu di lecture proses salam di Indonesia. Aduh. Pak Bombom nyambut baru bersih lagi. Nah, Donald Reagan. Nama Donald Reagan. Siapa ini? Kaliabo, Sukaliobo lagi, Torkosik lagi. Pasti Toraya tuh lah. Ya, Mametamo toh, narangi Mametamo toh. RW, Nugraha Saputra, Rita, apa ini, Nelson Simanjuntak, Nabi Internet, Ishak Yahudi, Ishak, nama Ishak. Sholat TBM 2, oh iya, bom. Apa lagi? Banyak ya teman-teman ya, semua ya di chat ya. Banyak. Papua Barat sampai Kalimantan, Ternate, Ambon, Kepulauan Maluku, semua.
terus di mana itu ya? Pulau Bali, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, semua ya. Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian di Pulau Bali ada Pak Made, Pak Aries, apa lagi? Asep. Terus di Pulau Bali, Pulau Madura, NTT yang paling banyak ya, dari siapa umum. Karena Tuhan. Terus di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kang, selamat malam Kang, kumaha damang. Nah, Jawa Barat punya saya atuh. Nah, Kalimantan, Pulau Sumatera, keluarga Sibarani, keluarga Siagian, Simanungkalit, Simamora, Kuta Barat, keluarga semua. Tambunan, Panorban Tambunan di Papua Barat. Nah, kemudian semua teman-teman di Sulawesi Selatan, ada keluarga saya di Sulawesi Selatan, khususnya orang Pangala, dan Minto Nasar, Torai Nasar ya, Minto, Torai Nasar. Mulai dari Sabang sampai Merauke, sampai seluruh dunia. Shalom, selamat malam, Bongi Melo, Manasum Meraka. Pasti Manasum ya. Kemudian keluarga ipar Manado, di Manado Samua, saudara, keluarga Sumaranda, keluarga Tumanung di Sangir. Shalom. Nah ini kita lihat WA dulu ya. Ya dari. Belum jawab ya. Kalau Pak Renhar, oh Pak Renhar. Ya malam ini kita semua teman-teman berdoa ya. Sebelum kita mulai baca firman Tuhan sesuai judul malam hari ini. Judul malam hari ini adalah kuat dalam melayani Tuhan ya. Kuat dalam melayani Tuhan. Itu orang yang memberitakan firman Tuhan. Malam ini kita saling mengingatkan penguatan ya. Ya, saya mau teman-teman semua, kadang kebenaran itu kita terima sulit. Sulit ya, kebenaran. Lebih penting masalah dunia daripada kebenaran. Firman Tuhan itu orang kadang terima sulit. Ya. Kita kadang bilang juga, orang seberang kenapa susah menerima kebenaran. Padahal kita saja sendiri kadang susah. Mengatakan bahwa kita udah benar. Ya kadang-kadang saya pusing. Semua ya, biar mau sekolah tinggi juga tetap gak memahami. Kalau mau bilang benar, saya kalau setiap kali saya khotbah, saya mau khotbah, saya minta tuntunan dulu. Tidak ada hamba Tuhan bisa khotbah tiap hari ya, minta maaf, gak ada. Silakan cari di YouTube atau secara langsung, silakan. Kecuali hamba Tuhan yang saya akui, yang sering pengajaran khotbah, kami sama-sama ya. Adalah, saya bisa sebut namanya. Orang terkenal di dunia YouTube. Dia salah satu hamba Tuhan pengajar yang khotbahnya selalu pengajaran. Ya setiap hari juga. Jadi kita memberitakan firman Tuhan itu nggak gampang ya tiap hari ya. Pak Bombom itu bukan orang galak, memang pembawaan saya begitu. Tapi saya nggak galak. Saya tegas. Tegas supaya telinga kita dibuka. Ya. Kadang-kadang anak Kristen itu beranggapan bahwa mereka benar. Firman Tuhan ini kita jangan nilai orang dulu. Kenapa ya orang ini susah ya terima firman Tuhan ya. Kadang-kadang saya ketawa ya. Kita sendiri aja kadang baku marah. Kita sendiri aja kadang-kadang kita beranggapan kita benar. Karena kalau kita mau sangkut paut dengan kita punya kebiasaan dengan Alkitab begini ya. Jauh. Kalau nggak percaya tanya masuk sini baru saya kasih ayat. Nanti kalian pasti bingung-bingung.
Oke, kita bersatu dalam doa dan saya ingatkan kepada teman-teman, kita juga berdoa ya buat istri dari Pak Marpau, Yanti Romauli Samosir, yang kemarin sudah dioperasi. Kita bawa dalam doa ya sama-sama ya, semua teman-teman, tim Solata BM2 dan semua pecinta Solata BM2, kita semua berdoa yang mungkin malam hari ini yang sakit, pegang tubuh yang sebelah angkat tangan, dan pada waktu berdoa, buka hati. Bila perlu ada yang berdoa, menyanyi, ku buka hati, tuh jamahanmu, ku berserah penuh di hadiratmu. Yesus, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ya. Jadi pada waktu kita berdoa, yang sakit, Pak Bomo bukan penyembuh, Pak Bomo bukan pendoa penyembuh, hanya berdoa minta sama dengan saudara manusia biasa. Yang menyembuhkan adalah cuma Tuhan, Tuhan Yesus. Ya, jadi semua sebelum Pak Bombom khotbah, membacakan firman, kita sama-sama baca, siapkan Alkitab, kalau ada Alkitab elektronik juga siapkan. Siapkan kertas, bolpen, kita belajar sama-sama. Yang sakit berdoa, kuatkan. Ya. Ya. Kadang-kadang Pak Bobom punya elektronik ini kadang-kadang gangguan ya, karena memang alatnya ini yang biasa aja. Ya udah. Allah hadir. Oke, kita berdoa ya. Oh haleluya, haleluya. Yesus, kau sangat baik Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, penuhi kami semua Tuhan dengan roh-Mu Tuhan. Roh Kudus yang sesuai Engkau janjikan 2000 tahun lalu Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam Efesus 1 ayat 13 hingga 14. Pada waktu kami percaya sesuai dengan Injil-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu penuhi kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa itu Tuhan. Tuhan, malam hari ini Tuhan kami memohon semua Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Biar pada waktu kami membaca firman kebenaran-Mu, biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan kami semua dapat menerima dengan penuh sukacita. Biarlah kami boleh menabur sebagai benih rohani kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan firman kebenaran, yaitu firman yang kami semua akan mengakui bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Bapa, terima kasih banyak Bapa, Engkau memberkati kami mulai dari malam hingga pagi hari Tuhan. Engkau telah menjaga kami dari kehidupan kami, dari segala kuasa kegelapan roh-roh jahat, orang-orang jahat Engkau jauhkan kami Tuhan. Hingga kami boleh bangun pagi dengan tanpa kekurangan Tuhan. Kau berikan kami kekuatan, umur panjang, kesehatan. Wah, haleluya. Bapak, hingga saat ini Tuhan, anak-anak-Mu yang bekerja, masih dalam pekerjaan Tuhan, Engkau berkati mereka. Yang sudah pulang bertemu dan keluarga Tuhan, Engkau berkati mereka. Dalam pelayanan mereka, pekerjaan mereka. Baik itu sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, TNI, Polri, dokter, pegawai negeri, bidan, apapun itu Tuhan. Suster, pedagang, ojek, supir taksi, tukang sapu, apapun pekerjaan kami Tuhan. Mulai dari pemerintahan, tingkat atas, dari presiden
sampai aparatur daerah yang paling terendah, sekecil apapun Tuhan. Kau berkati kami dalam pelayanan kami sebagai manusia di dalam dunia ini Tuhan. Kami sadar Tuhan, pekerjaan kami Engkau telah tentukan kepada kami. Segala berkat Engkau telah gariskan kepada kami. Kehidupan kami, Kau telah menggaris dalam kitab kehidupan bagi kami Tuhan. Bapa, berkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang haus akan firman kebenaran-Mu. Bapa, hamba memohon di malam hari ini Tuhan. Kami berdoa semua Tuhan. Kepada istri dari Bapak Marpau, Ibu Yanti Maruli, Kau berkati dia Tuhan. Yang mana dalam keadaannya Tuhan, kemarin Engkau izinkan operasi dengan sukses. Ibu Maruli Samosir. Bapak, kami percaya semua ke dalam tangan-Mu. Tim-tim dokter yang Engkau memberikan kuasa untuk menangani Ibu Yanti Maruli Samosir. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menitipkan mereka untuk mengobati, merawat ibu terkasih kami. Kami percaya semua Tuhan di tangan dokter, para dokter. Kau berkati obat yang dipakai untuk minum maupun infus. Apapun itu Tuhan, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ada kuasa dalam darah-Mu. Darah-Mu yang menguduskan kami semua anak-anak-Mu yang berharap pada-Mu Tuhan. Tak ada lain Tuhan. Engkau dokter segala dokter, tabib dia segala tabib. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, kami percaya Tuhan, dengan kuasa bil-bil berkuasa Roh Kudus-Mu, Ibu Yanti Maruli Samosir telah dipulihkan. Kami juga berdoa Bapa kepada saudara kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan di malam hari ini, baik secara live maupun secara ulang, dalam keadaan sakit penyakit yang sudah lama, atau terbaring lemah di rumah sakit yang malam hari ini mendengarkan hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Sembuhkan mereka, Bapak. Malam hari ini yang sakit penyakit, dalam nama Yesus, Engkau telah dibebaskan dari segala ikatan borgol, kekuatan kesetanan apapun. Bapak yang Kau berkati saudari kami, Ibu Tri, adiknya yang mengalami kerasukan. Dalam nama Yesus. Kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kepada saudari Ibu Sri yang terkasih, yang mana jauh daripada-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau yang memilih dia. Firman-Mu, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kami percaya Tuhan, Ibu Sri telah memilih Engkau dan membuka hati kepada-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami semua anak-anak-Mu Tuhan, malam hari ini kami berdoa kepada keluarga Ibu Sri. Bebaskan ikatan kuasa kegelapan dari adik terkasihnya Tuhan. Biarlah mereka melihat kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup. Engkau Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim yang kami kenali dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman yang hidup. Berkati anak-anak-Mu yang tubuh lemah, Engkau kuatkan. Yang sakit penyakit yang sudah lama mereka dililit dengan kuasa kegelapan, kami cabut dalam nama Yesus. Yang terbaring di rumah sakit dengan tubuh yang lemah, Engkau kuatkan. Yang masih berharap dengan botol infus Tuhan, Tuhan Yesus, kami putuskan. Obat-obatan, yang masih berharap obat-obatan kami putuskan. Dalam nama Yesus.
Bapak, terima kasih banyak Bapak. Kami percaya Tuhan, malam hari ini semua terjadi dengan kehendak-Mu. Mujizat kami akan mendengarkan sebentar Tuhan. Banyak kesaksian akan masuk dalam sholat KBM 2. Sesuai firman-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang selalu berseru dan meminta kepadamu dan berharap kepadamu Tuhan. Tidak akan dipermalukan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, ada kuasa-Mu Tuhan. Bapak berkati juga anak-anak di seluruh dunia yang di malam hari ini hingga saat ini Tuhan belum mencicipi sesuap nasi, yang belum mendapatkan berkat seperti yang kami alami Tuhan. Engkau jamah mereka, berikanlah kekuatan, kesehatan umur panjang. Berikan mereka makan yang malam hari ini belum sempat mencicipi sesuap nasi. Dimanapun mereka berada Tuhan, kenyangkan mereka Tuhan dengan cara-Mu Tuhan. Kirimkanlah orang-orang yang anak-anak-Mu telah Engkau berkati. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan, kami puji dan kami muliakan. Berkati kami semua Tuhan. Terlebih lebih hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan Tuhan, sesama hamba Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan. Kuduskan kami. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Biar kami semua saling merendahkan diri Tuhan di hadapan. Tidak saling menindis. Tidak saling mengkritik. Biarlah kami berbuat sesuai apa yang Engkau berikan kepada kami. Hikmat, marifat, apapun yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah kami sampaikan kepada anak-anak-Mu yang ingin membutuhkan haus akan firman Tuhan. Inilah yang Kau tugaskan kepada kami Tuhan. Memberikan firman kebenaran-Mu dan mengajar kepada mereka Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan dan segala Tuhan. Bukan ilah-ilah yang di luar bangsa Israel. Engkaulah Allah yang kami sembah. Elohim yang benar. Bukan ilah yang lain. Bapa, kami percaya semua Tuhan. Malam hari ini Tuhan, banyak akan kesaksian. Banyak akan yang mengaku dengan mulutnya dan lidahnya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami semua. Kami percaya Tuhan. Malam hari ini akan terjadi mujizat. Kami percaya. Terima kasih banyak Bapak. Berkati siaran kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kami Tuhan. Alat-alat yang kami pakai. Jaringan internet Engkau lancarkan. Terima kasih banyak. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya. Oke, teman-teman semua. Malam hari ini Pak Bomong akan renungan firman Tuhan. Pak Bomong ambil dari Satu Korintus 15 ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan pada waktu melakukan pelayanan di mana saja, mengalami masalah langsung down. Mengalami permasalahan dalam suatu persekutuan, down. Dalam keluarga, down. Dalam masyarakat, down. Banyak anak-anak itu dikasih tugas berpindah ke tempat yang kecil, pikiran kacau.
Nggak tahu dia. Apalagi yang masih kecil manja ya, hidup memang dari ya cita-cita jadi hamba Tuhan, tapi mungkin hidupnya dari kecil memang sudah dimanjakan, itu paling itu ya. Karena dia nggak mau, terpaksa habis setelah sekolah, ya. Oke. Malam ini Pak Bom Bom, ya, tapi Pak Bom akan cepat sedikit ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, di sini jelas ditekankan ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Perhatikan, teguh pada pendirian. Jangan goyah. Jangan goyah. Apapun yang terjadi, jalan terus. Jangan lihat ke belakang kiri kanan. Harus berteguh. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Selalu giat. Baca Pak Bom setiap hari. Saya selalu. Ya, tapi ada yang menyampaikan terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sudah ingatkan Pak Bom. Coba kita lihat bagaimana Yosua dalam meneruskan perjalanan Musa. Musa adalah nabi yang ya hebat ya. Yosua pada waktu meneruskan pekerjaan Tuhan melalui salah Musa Yosua. Dia juga menghadapi segala sesuatu tuh dengan ragu-ragu ya. Dia coba berpikir bagaimana caranya. Kita buka dalam perjanjian lama, kitab Yosua. Ya. Ayo kita baca. Supaya anak Tuhan yang malam hari ini kita belajar sama-sama ya. Kita buka kitab Yosua. Yosua 1. Perhatikan kita baca. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya ini akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberitakan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perhatikan. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman. Saudara-saudara, tolong buka di kitab Yosua 1. Pak Bomum akan ulang. Perhatikan di ayat yang pertama, nanti saya teruskan ya. Kita perhatikan. Bukan untuk orang yang memberitakan firman Tuhan saja, untuk kita semua. Dalam melakukan pelayanan, gimana pun. Kita perhatikan ayat yang ketiga.
Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Setiap saudara mau melangkah keluar dalam pekerjaan atau dalam tugas atau apapun, sebelum keluar pintu rumah, sebelum keluar jalan, berdoa di rumah. Biar segala sesuatu jauh mara bahaya. Tuhan berkati langkah saya, kaki saya. Di mana menginjak Tuhan, Engkau berkati saya. Segala urusan itu beres. Ya. Yang kedua, kita lihat. Kita perhatikan ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Apapun yang kita inginkan sesuai dengan cita-cita, kalau kita dasarnya mengandalkan Tuhan sesuai dalam Yeremia 17:7, semua akan diberkati. Tujuan Anda punya rencana, tapi kalau tidak didasar dengan Tuhan, tidak akan terjadi. Karena Tuhan berfirman dalam Yeremia 58, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Nah, kita perhatikan di sini. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi kalau melakukan tugas pelayanan, baik itu pelayanan rohani maupun pekerjaan Anda dari tugas dari bos Anda, atau mungkin Anda dari tugas dari apapun pekerjaan Anda, lakukan Tuhan pekerjaan dalam nama Tuhan. Jangan takut. Berdoa, Tuhan engkau jalan di depan saya. Seperti Nabi Musa keluar dari Mesir, dikawal dengan tiang awan dan tiang api. Bawa nama Tuhan. Pasti Tuhan itu menjanjikan kita ya dan amin. Oke? Kami lihat bahwa Yosua ini dia menghadapi kekuatan yang sangat kuat pada waktu itu. Coba kita perhatikan dalam Bilangan. Mari kita lihat dalam Bilangan ya. Kita bilang. Bilangan 13. Ayat yang ke-28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang yang badan kuat besar. Ragu-ragu. Bagaimana dia bisa memimpin? Ya, kita coba lihat lagi langsung ya. Ini lebih jelas. Kita lihat di Ulangan. Orang yang berkubu, ya, bangsa yang kuat. Kita lihat dulu supaya bisa jelas ya, dalam Ulangan 1 ayat 28. Nah, kemanakah pula kita maju, saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang Enak di sana. Ada suku Enak namanya ya. Mereka lebih besar, lebih tinggi. Wih, bahaya. Tapi Tuhan bilang apa? Di mana kakimu menginjak, di situ aku memberkati engkau. Amin, saudara-saudara. Jangan takut. Lakukan pekerjaan mulia. Haleluya. Yesus Kristus. Janji Tuhan kepada Yosua jelas dalam Yosua 1 ayat yang ketiga. Di mana kakimu menginjak, aku memberkati engkau. Dalam ayat yang ke-9, firman Tuhan
kepada Yosua. Meskipun orang-orang yang pada besar menghalangi, kalau firman Tuhan berkata, jalan, aku ada di depan engkau. Siapa mau macam-macam? Tuhan di depan, Tuhan ada di samping, di kiri kanan, di belakang, siapa mau tabrak? Jalan terus. Jangan pikir makan, jangan pikir segalanya. Pasti Tuhan akan kirim orang-orang yang memberkati. Apalagi memberitakan Injil ya, memberitakan firman Tuhan. Oh, dahsyat. Anak-anak yang diberkati sekarang sudah banyak. Pasti mereka melihat Anda. Apalagi hari ini yang mulai masih ada banyak sekolah ya, masih sekolah sekarang pikiran, aduh saya begini, hidup kami hamba Tuhan begini. Jangan takut. Teruskan sekolah sampai selesai, nanti Tuhan yang berperkara dalam hidup Anda. Pekerjaan paling mulia itu melayani Tuhan. Orang lain saja yang hidup sudah hebat, dia masih mau melayani Tuhan. Ya, orang yang sudah hebat punya apa-apa, udah punya kekayaan luar biasa, tapi dia mau merendah diri melayani Tuhan. Dia turun ke tempat-tempat yang perlu, butuh bantuan. Dia turun memberikan, baik itu secara materi, waktu, dia berikan semua, sampai uang apa diberikan. Baru dia memberitakan firman Tuhan. Dia baca firman di situ, dia beritakan firman. Anak-anak Tuhan yang dipakai. Apalagi anak-anak masih muda, baru selesai sekolah, ditugaskan. Ragu-ragu, jangan. Jangan. Coba kita lihat di dalam. Coba ya. Kita perhatikan. Nah, kita perhatikan dalam. Apa mau lihat dulu ya. Nah. Di dalam Ulangan 31, ayat yang ke-6 dan 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Karena orang-orang yang mau menghalangi ya. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita sudah berjalan dalam nama Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, apapun pekerjaan kami, mau tugas dari kantor kah, apalagi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kadang-kadang hamba Tuhan itu kadang-kadang ya, apalagi kalau yang sudah kawin, mereka sudah kutik-kutik di belakang begitu, dapur sudah api menyala, hamba Tuhan kadang-kadang bingung. Minta maaf ya, kadang-kadang istri, ini saja yang orang biasa bukan hamba Tuhan saja ngoceh sama suaminya. Kau tinggal berdoa, baca Alkitab, baru dapur di belakang dapur api tidak menyala. Kau tinggal berdoa saya terus di rumah. Itu saja orang yang biasa saja. Karena Yesus tidak pernah menjanjikan di Alkitab, ikut saya kau jadi kaya. Nggak ada. Nah, siap ikut Yesus, siap menderita bersama Yesus. Tapi akan menerima apa? Sukacita. Kemarin saya khotbah ya. Nah, jadi dalam pelayanan jangan ada tawar hati. Kita buka di dalam Amsal, dalam pekerjaan Tuhan. Kita buka di dalam Amsal 24. Ya, jangan tawar hati ya. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Pada waktu kita mau ditempatkan di tugas dimanapun. Contoh, gak usah pekerjaan Tuhan, gak usah. Pekerjaan saja kita jadi bawahan. Terus mau ditugaskan di tempat yang terkecil. Aduh, gimana tuh? Karena apalagi sudah biasa di kota besar ya. Itu saja. Anak-anak Tuhan saya sudah gitu. Apalagi ya, apalagi bukan orang yang pelayan Tuhan. Kadang anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan saya sudah mengeluh. Apalagi jemaat biasa yang tidak tahu firman Tuhan, baru baca sedikit-sedikit. Kira-kira bagaimana itu?
Tawar hati jelas ya. Hatinya pasti rapuh. Bagaimana Bapak Gembala suka kasih contoh yang tidak bagus? Ya? Kira tawar hati kan tidak? Kita buka di dalam. Kita harus kuat sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, demikian firman Tuhan. Amin saudara-saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sebagai anak Tuhan, apapun yang terjadi, apalagi baru ditugaskan, dimanapun engkau ditempatkan, ke sana tidak ada hiburan, aduh nanti dihantam nyamuk, aduh tidur nanti di bawah mana, aduh gelap, aduh belum ada listrik, aduh gini, aduh saya nggak bisa pegang-pegang kotor, aduh saya nggak bisa. Nah, itu dia. Ya. Hidup dalam Kristus di mana ditempatkan, keluar dari rumah Tuhan, berkati langkah saya. Di mana saya mau Tuhan tempatkan, saya ikut Tuhan. Orang Manado bilang, di mana Tuhan bawa kita, Tuhan, kita ikut Pak Tuhan. Kita kaki jatuh di mana Tuhan, ambil jopa kita, bawa jopa kita. Dan apa-apa Tuhan. Kita tahu kita hidup bawa Pak Tuhan. Mar Tuhan mau bikin buat apa-apa kita, tidak ada apa-apa. Karena kita sudah serahkan hidup kita untuk Tuhan. Oh sampai mati Tuhan ambil kita punya nyawa, kita mati hidup untuk Tuhan. Sebagai hamba Tuhan. Kuat. Karena apa? Dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Sebab siapa beserta? Tuhan. Gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Apa itu gada dan tongkat? Ya. Kita buka di dalam 1 Korintus 12. Kita buka dalam 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat yang ke-4 hingga yang ke-6. Dalam pada waktu kita memberitakan firman Tuhan, karunia itu macam-macam. Ada hamba Tuhan yang diberi kuasa dalam pelayanan, mungkin penyembuhan, bisa melepas kuasa-kuasa roh jahat, bisa pintar diberikan hikmat berbicara, dia punya karisma, itulah. Jadi kita hamba Tuhan, sayang ya kalau di dunia YouTube saling menjatuhkan, ya. Hamba Tuhan tidak boleh begitu. Hamba Tuhan saling mendukung. Meskipun hamba Tuhan dia jatuh dalam kesalahan, justru kita anak Tuhan angkat dia. Kalau dia mengajar salah, tak usah kita yang sampaikan saja. Jangan semakin kita kasih jatuh dia. Justru kita berdoa sama Tuhan, kita ampuni saudara kami. Supaya kita juga diampuni oleh Tuhan. Kalau kita saling mengkritik, begini, karena kita mau cari viewer atau mau cari penonton banyak, ajaran salah. Saya tidak yakin kalau itu ajaran dari Tuhan. Karena Tuhan mengajar kita untuk saling menasihati dan saling mengampuni. Jangan kita mengkritik hamba Tuhan yang salah, bilang dia sesatlah. Kalau dia mengajar masih sesuai dengan koridor Alkitabiah, tidak apa-apa. Kecuali kalau dia tidak sesuai dengan, ya minta maaf ya. Minta maaf lah. Kalau dia tidak sesuai dengan Trinitas, minta maaf, Pak Bobo Trinitas. Jadi pada intinya, kalau ada yang di luar daripada itu, minta maaf. Pak Bobo tidak bisa berkata, tapi lebih baik Pak Bobo menghindar. Dalam arti, saya tidak mau terpengaruh dengan hal-hal yang di luar daripada Alkitabiah. Karena Pak Bobom tidak tahu berbicara
bahasa Jerman, Prancis. Saya lebih baik jadi orang bodoh, tapi saya kaya akan firman. Nah, untuk itu kita anak-anak Tuhan itu diberikan macam-macam hikmat. Kalau kita diberikan hikmat pintar bicara yang bagaimana dulu? Apakah pintar berbicara dia membangun? Atau pintar bicara menipu-menipu? Atau pintar berbicara untuk menjanjikan sesuatu yang PHP? Nah, kalau kita pintar berbicara untuk memberikan suatu orang dorongan untuk bisa menjadi orang yang membangun sesuatu, ya, bisa orang itu menjadi orang yang sukses. Sukses di dalam pekerjaan, karir, atau sukses di dalam pelayanan. Mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu baru oke. Tapi kalau sukses baru jatuhkan orang, apalagi sama hamba Tuhan, jangan. Hamba Tuhan tidak semua benar. Ada salahnya kita tegur, saudaraku, ini salah lo. Cari, kalau tidak tahu, jangan hantam di YouTube. Cari nomor teleponnya. Ya, cari nomor hubungi dia. Saudara itu salah. Sebentar ya, ada apa ya? Ada belum ya? Sebentar ya. Ya, ada kucing berkelahi ya. Iya ya, di atas plafon ya. Sorry. Nah, biasa. Haleluya. Oke, kita bukanya dalam 1 Korintus 12 ayat 4 hingga 6. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, cara pelayanannya berbeda-beda, tapi mereka menyembah Tuhan Yesus. Jadi jangan mengkritik satu-satu, tidak. Yang penting tujuan mereka adalah menyembah Tuhan Yesus. Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah. Bukan Tuhan itu tiga. Tiga pribadi tapi hakikatnya satu. Kalau kita mau jelaskan kalau orang masalah Trinitas, orang ini nggak mengerti. Orang Kristen saja kadang-kadang susah. Makanya kita harus jelaskan dari kitab Kejadian. Ehad dan Yahid itu berbeda. Ehad itu contoh kayak sapu lidi kita kumpul jadi satu. Kalau Yahid itu dia tunggal, cuma satu. Berbeda ya. Nah, kita lanjut buka di 2 Korintus 3. Jadi masing-masing hamba Tuhan punya karunia ya. Teman-teman juga pasti punya karunia beda-beda. Jadi dalam pelayanan itu masing-masing punya karunia. Karena Tuhan sudah, dari lahir Tuhan sudah memberikan seseorang punya karunia. 2 Korintus 3 ayat ke-8. Nah, kita perhatikan di sini. Ayat 8 sampai 17. Pak Bobo membaca. 2 Korintus 8 ayat 17. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayan roh. Sebab jika pelayan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya bagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka.
Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bangsa Israel sampai sekarang memang keseluruhan. Sudah jelas, bukan mereka saja yang di luar Kristen. Yang tempatnya, pusatnya saja, masih ada selubung di mata mereka. Ya. Contohnya apa? Ya. Contohnya apa? Ya kita anak Kristen. Masih banyak yang masih ada selumbar di mata. Baru baca ayat Alkitab kayak kemarin ya, sudah doktor ya, tapi nggak memahami itu sahabat, nggak memahami itu Tuhan berkata anak manusia juga Tuhan dari sahabat, nggak memahami. Dia mau yang enak-enak saja melakukan sahabat, ya, dia mau yang enak-enak saja, tapi dia tidak mau hukumannya kalau dia melanggar. Itu namanya enak sendiri. Menuduh-nuduh kami begini-begini. Setelah kami kasih ayat, itu tempelan. Menghina sekali kau ya. Dikasih kitab Galatia terakhir, kontradiksi. Hehehe. Makanya kan dari awal sudah bilang, Anda tulis kitab di Alkitab, tulis nama kau, dokter siapa pencipta itu Alkitab. Biar Anda sekolah tinggi kau masuk ke sini. Firman Tuhan itu ya dan amin. Itu yang kita bilang, firman Tuhan sudah jelas ada selubang. Jelas. Ya. Perhatikan ayat yang ke-15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, perjanjian lama, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau Bapak mau merdeka, baca Galatia 5 ayat 1. Bapak bisa memahami. Makanya dalam Galatia 2 itu Paulus berkata, sungguh bodoh kau orang. Katakan bodoh orang-orang di Galatia. Kita lanjut baca Korintus, 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat 3 hingga ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Banyak anak-anak Tuhan bilang sudah hebat baca firman Tuhan, sudah bisa pintar berbicara, tapi tidak merdeka dalam hati. Tidak bisa tahan amarah. Bagaimana kita bisa menunjukkan kepada orang yang bukan agama kami satu iman? Di sini firman Tuhan sudah jelas dalam 2 Korintus, sudah jelas dalam 2 Korintus 6 ayat 3 sampai 4. Dalam hal apapun kita semua memberitakan firman Tuhan, tidak memberi. Orang tersandung. Jangan tersandung. Supaya pelayanan kami ini jangan dicela. Jangan kita kasih contoh yang buruk kepada mereka. Paham ya? Kalau beritakan firman Tuhan itu yang lurus. Kalau sebelah ya tidak apa-apa, orang begitu. Kalau kita, apa ini ajaran kasih? Tak bisa. Kalau mengajar kasih, ya tunjukkan yang cara Anda berdialog kasih. Kalau bilang Pak Bomom juga tukang marah, bukan marah, tapi teguh. 1 Petrus 5 ayat 20. Baca 1 Petrus 5 ayat 20. Apa? 1 Timotius 5 ayat 20. 1 Timotius 5 ayat 20. Apa katanya? 2 Timotius 4 ayat 2. Baca di situ. Amsal 27 ayat 3. Baca di situ. Silakan baca. Kenapa Pak Bob melakukan itu? Pertama Amsal 27 ayat 3. Silakan baca. 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 5 ayat 20. Silakan.
Jadi hamba Tuhan itu sebagai pelayan Allah dalam menahan, ya, dia menahan masalah segala sesuatu dengan penuh kesabaran. Dalam penderitaannya dia sabar. Dalam kesesakan, dalam masalah ekonominya dia tahan. Dalam kesukaran dalam kehidupannya dia sabar. Jangan kalau orang satu begini kita semua hantam kiri kanan, jangan. Bukan Pak Bomi, tidak. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ada yang komentar lucu-lucu ya. Haleluya. Jadi firman Tuhan ini kalau kita sudah baca baik-baik, jangan kita seakan-akan kita mau dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan jangan juga kita kalau baca firman Tuhan, kita mau naksirkan seenak-enaknya. Pada waktu kita baca firman Tuhan, kita baca minta tuntunan Roh Kudus. Kira-kira nih pertanyaan ini, karena Alkitab tuh banyak pertanyaan, banyak juga jawaban. Karena dia bertanya sendiri, dia jawab sendiri. Dia memberikan contoh. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa, Bapakku yang bisa. Banyak kan sebelah bertanya, hei Dul, sini kau masuk sini. Saya bisa jawab kau punya pertanyaan. Hei, aneh-aneh aja lu. Bertanya aneh-aneh, dikasih jawaban. Terus kalau anak-anak Kristen yang tidak bisa jawab, sudah keluar saja dari room mereka. Anda memang kalau kapasitas tidak bisa melayani, ya udah nggak usah melayani. Jangan Anda jawab sembarang-sembarang. Mutar sana, mutar sini. Ya, banyak belajar lah. Kita lihat dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-8. Malu. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Apa maksud dari ayat ini? Apa maksud dari ayat ini? 1 Korintus 3 ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Paulus menanam, Apolos menyiram. Makanya Paulus bilang, apakah engkau dibaptis dalam namaku? Perpecahan jemaat sudah dijelaskan dalam Paulus. 2000 tahun lalu Paulus sudah menyampaikan. Jadi anak-anak Tuhan sekarang bekerja dimanapun dunia, YouTube maupun secara di lapangan, bekerja saja. Masing-masing dia punya upah diterima. Tidak usah saling menjatuhkan. Ada satu hamba Tuhan salah bicara, bikin di YouTube, bikin begini, kontrak begini. Tidak usah. Anda hakim. Kalau Anda mau jadi hakim, siap-siap Anda dihakimi. Percuma Anda baca Matius 7 ayat 1. Saya tidak membela hamba Tuhan siapapun. Tapi kalau dia sudah menyampaikan kesalahan dia, biarlah Tuhan yang nanti dengar, yang menjawab dia punya kesalahan itu. Jangan Anda mau bilang, oh begini. Anda siapa? Masing-masing. Yang menanam, dia menerima upahnya. Yang menyiram, dia menerima upahnya. Kita semua sama, hamba Tuhan semua sama, dalam pelayanan. Kita baca dalam 2 Petrus 1. Dua Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat yang ke-19. 19 sampai yang ke-21. Bentar ya. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Haleluya.
Ayat yang ke-20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendakmu sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian firman Tuhan. Hamba Tuhan pun mau bicara firman Tuhan, mau khotbah, dia harus minta tuntunan Roh Kudus. Apalagi yang seperti Ustadz Kainama, Nahenan Ali, Kesapa Punama, bahas-bahas Alkitab, terjemah hari ini. Aneh ya. Kau siapa? Kau siapa? Aneh-aneh aja. Pak Bom kalau khotbah di gereja baru ada yang begini, baru masuk begini. Saya bilang, kau sini sudah, kau ganti saya khotbah di depan sih. Enak-enak saja. Mau terjemahkan, perhatikan ini, firman Tuhan sudah jelas. Manusia-manusia ini sudah ditulis dalam 1 Timotius 4 ayat 1. Pengajar-pengajar sesat. Dalam 2 Petrus 1. Pengajar-pengajar sesat. Orang-orang ini sudah. Mereka enak-enaknya mau menafsirkan Alkitab dengan otaknya sendiri. Aneh kan? Padahal nggak ngerti. Mau remehkan begitu banyak hamba Tuhan. Mau tantang bilang kami ahli Alkitab. Hamba Tuhan biar sekolah doktor profesor. Mari sini saya tantang. Ustadz Kainama lu siapa? Donitan lu siapa? Sini lulan bom saja. Ayo. Ngapain saya mau ke sana? Ini Alkitab saya kok. Ngapain saya mau mengemis di Anda? Enak sekali kau. Mau bahas-bahas Alkitab, mau nafsir-nafsir. Tapi kami hamba Tuhan tetap teguh. Kami tetap menjalankan, lakukan firman Tuhan. Hanya orang bodoh dan tolol yang mau dengar orang-orang tolol. Sungguh bodoh dan tolol umatku. Mereka adalah anak-anak tolol. Yeremia 4 ayat 22. Apakah Pak Bobom salah bicara begitu? Tidak. Firman Tuhan yang katakan. Pak Bobom ucapkan semua adalah firman Tuhan. Contoh orang yang menafsirkan salah-salah. Ayatnya ada. Ya. Ayat yang ke-20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Menjelaskan firman Tuhan, bernubuat tentang apa yang ada. Jangan karang-karang. Ada lagi, katanya begini, 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 begitu, begitu. Jangan. Firman Tuhan itu Anda jangan mentafsir-tafsir sembarang. Terakhir, kita baca dalam Ibrani. Kita baca dalam kitab Ibrani. Kita baca dalam Ibrani 10. Kitab Ibrani 10 dalam pasal ayat yang ke-35 hingga yang 36 ya. Nah, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upaya yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, apa yang dijanjikan? Apa yang dijanjikan? Apa yang dijanjikan? Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Jangan melepaskan pada waktu kita sudah percaya Yesus adalah harapanku. Jangan coba-coba buang Yesus. Anda berarti buang, berarti Anda memilih ilah lain. Hari itu Anda menghujat Roh Kudus. Bukan menghujat Roh Kudus, itu Anda ucapkan saja. Pada waktu Anda menyangkal Tuhan Yesus, selesai. Gehenna. Tahu Gehenna? Bukan Firdaus. Gehenna. Halaman neraka. Di situ ngana su antri-antri siap.
karena besar upah yang menanti, yang memerlukan ketekunan. Sesudah melakukan pekerjaan Allah, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, dan Tuhan akan menjanjikan segala sesuatu sesuai dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai dengan janjinya. Halo? Tuhan tidak pernah. Hari ini kau berseru. Kesaksian kemarin Pak Mikir. Sampai Pak Mikir bilang, saya malu sama Tuhan. Apa yang saya berdoa Tuhan berikan. Ya, kalau mau bilang salah, salah juga ya. Baru minta nafas. Harus bilang, Tuhan terima kasih. Hari ini saya minta Tuhan, kau berikan saya umur panjang. Abang saya ini lucu-lucu aja nih. Biasa ya, tukang lucu-lucuan ya. Jadi tidak usah takut dengan kehidupan. Kalau kita berjalan dalam nama Tuhan, oh haleluya, Tuhan Yesus. Ikut jadi Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera bagi kita semua, anak-anak Tuhan yang harus akan firman Tuhan, dan biarlah anak-anak Tuhan yang bekerja sesuai dengan apa yang mereka dikaruniakan, baik dengan tutur kata, perbuatan, punya kuasa, karena bukan dari perkataan, tapi dari kuasa. Oh haleluya, demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera buat kita semua, dilimpahkan kepada kita semua. Yang mendengar harus akan firman Tuhan, kita semua diberkati dalam nama Yesus. Kita semua anak-anak yang harus akan firman Tuhan, kita semua akan memperoleh upah besar. Jangan kita membicara bilang upah hari ini. Kalau kita berbicara hari ini, berarti hari ini sudah dibayarkan. Ingat Pak Bob pernah khotbah mengenai burung pipit. 2 uang, 5 burung. 1 uang, 2 burung. Berarti ada bonus ya, kalau 2 uang ya. Demikian firman Tuhan.